barangnya sudah dikuasai oleh si yang mengambil, tapi kalau pencurian barangnya belum dikuasai oleh dia. Dan penggelapan itu kalau barangnya itu diperolehnya dengan cara yang benar atau etiket baik, dengan cara yang tidak ada bertentangan dengan hukum. Kalau mencuri, cara yang diambilnya itu bertentangan dengan hukum. Kalau aku ambil ini, tak aku pulangkan sama kamu, namanya penggelapan. Sepakat ya? Ancaman hukumannya berapa tahun? 7 tahun. Bilanglah 6 tahun. 6 tahun. Pertanyaannya muncul, bagaimana menghukum yang 6 tahun itu kepadaku? Prosesnya adalah lapor polisi. Setelah lapor polisi, polisi melakukan pemeriksaan. Maka dalam proses pemeriksaan itu, ketika sudah lengkap berkas pemeriksaan, itulah yang disebut dengan P21 kalau istilah-istilah di kejaksaan. Maka polisi ranahnya cuma melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk penuntutan, maka dia menggunakan lembaga kewenangan negara yang lain lagi. Apa kewenangannya? Kewenangannya adalah kejaksaan. Jaksa sebagai pengacara negara yang melakukan penuntutan kepada siapa-siapa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Betul lah. Setelah itu, setelah diproses dia membuat dakwaan dulu membuat tuntutan. Setelah dia buat dakwaan, maka jaksa akan masuk ke ranah membuat laporan itu kepada pengadilan. Pengadilan, kata jaksa, kami ada orang yang mau kami dakwakan melakukan penggelapan. Kami mau daftarkan register perkaranya. Didaftarkan jaksa lain ke pengadilan. Setelah didaftarkan jaksa, maka keluarlah nomor register perkara dalam persidangan. Ditetapkanlah siapa hakim-hakimnya, ditetapkanlah siapa panitranya. Oke, dalam prosesnya itu nanti pertama kali itu kalau pidana dia dakwaan, didakwanya dulu, kamu kami dakwa, dan karena kamu menggelapkan, kamu disebut dengan terdakwa. Kalau di polisi tadi saya ke pasar, kami sangkakan melakukan penggelapan, maka kami sebutlah namamu sebagai tersangka. Kalau di dalam kejaksaan, karena kamu sudah dalam proses dakwaan itu, dia disebut terdakwa ketika sudah masuk dalam proses persidangan. Namamu kami sebutkan dengan namanya terdakwa. Setelah proses persidangan pidana, proses persidangan pidana itu yang pertama dakwaan. Setelah dia tadi dalam proses dakwaan, maka proses selanjutnya itu kalau dia mau lakukan eksepsi, tapi eksepsi itu dalam pidana itu terhadap bukan substansi materi perkara. Substansi materi perkaranya adalah apakah benar dia melakukan penggelapan, bukan itunya, tapi bagaimana formilnya dalam melakukan penggelapan itu. Dalam proses persidangan, apakah dakwaannya sudah benar, apakah alamatnya sudah benar, apakah locus tempus delicti-nya sudah benar, itu disampaikan. Setelah itu, itulah prosesnya eksepsi. Kalau dia berhasil dalam eksepsi, maka disitu disebut dengan putusan sela. Tapi kalau tidak berhasil eksepsinya, maka akan lanjut persidangannya dalam ruang lingkup apa? Pembuktian. Di pidana, dakwaan langsung kepada pembuktian. Tadi kan itu eksepsi tadi itu apabila ada keberatan pengacaranya. Kalau nggak ada, nanti langsung kepada pembuktian. Beda dengan perdata. Perdata itu udah agak di ujung-ujungnya pembuktiannya. Setelah dia buat laporan, setelah dia didakwa, dibacakan dakwaannya, disebutkan pasal-pasal yang didakwakan, apakah dakwaan primer, apakah dakwaan tunggal, apakah dakwaan subsidiar, lebih subsidiar lagi, maka dia akan masuk langsung pada proses pembuktian. Pembuktian. Ketika proses pembuktian berjalan,
Pembuktian dalam pidana itu ada berapa? Pembuktian di pidana 184, Pak. pasal 184 apa? KUHP. Maka pemberlakuan tentang pembuktian di pidana itu diatur di KUHP. Maka dibedakan ya, KUH pidana dengan KUHP ya. Makanya tadi abang bilang, abang tadi proses ini, pidana itu hanya hukum KUH pidana itu berbicara normanya, sanksi normanya. Orang tidak boleh melakukan ini, orang tidak boleh melakukan itu. Apabila dia melakukan ini, apabila dia melakukan itu, maka dikenakan sanksi atau hukuman atau denda. Itu dia di pidana. Tapi untuk membuat dia itu menjalani hukuman yang dibilang yang di KUH pidana, maka dia harus menggunakan hukum formil. Bagaimana cara menghukumnya, bagaimana cara mengadilinya, bagaimana membuat keterangannya itu diatur dalam hukum formil. Hukum formilnya kalau KUH pidana itu apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pidana itu dan hukum-hukum di Indonesia itu lebih baik, itu masih menggunakan hukum Belanda katanya. Kenapa bisa diberlakukan? Padahal di undang-undang di negara undang-undang dasar dan negara kita ini kita diakui adalah negara hukum. Tapi kenapa hukum orang yang kita pakai? Tapi kenapa KUH pidana itu dipakai? Padahal kita negara hukum. Karena dia sudah diratifikasi dalam undang-undang Indonesia. Enggak tahu nomor berapa yang terkandung di dalam itu. Undang-undang nomor 1 tahun 46. Enggak percaya. Sini. Ada satu lagi deh. Apaan? Aduh aja. Kalau lihat sampai sama kemudian itu beradu jamban-jamban pula kan. Bisa nggak sih? Nih. Bahwa mulai 20 September 1958 yang berlaku di Indonesia hanya satu KUHP saja, yaitu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1946 nomor 1 yang teksnya terlampirkan pada buku ini juga. Inilah dia. Jadi walaupun dia dikatakan ini peninggalan Belanda, tapi dia sudah diratifikasi dan menjadi aturan di Indonesia.